Kasus pencabulan anak yang dilakukan ibu kandung kembali terjadi. Kali ini, seorang ibu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekam aksi pencabulan kepada anaknya hingga tersebar di media sosial. Pencabulan yang dilakukan oleh seorang ibu berinisial AK 26 tahun kepada anaknya sendiri. Dalam video tersebut, pelaku memaksa kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan aksi tak senonoh. Pelaku langsung ditangkap pada hari Kamis kemarin di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, tak lama setelah video asusilanya tersebar. Dari pengakuan tersangka, dirinya nekat melakukan hal tersebut lantaran melihat adanya tawaran untuk mendapatkan uang dari akun Facebook Ica Sakila. Namun, usai melakukan perbuatan tak senonoh, pemilik akun Ica Sakila tak juga memberinya uang. Awalnya tersangka melihat ada di beranda Facebooknya tersangka muncul transfer uang, orang yang memberikan uang, menjanjikan pekerjaan. Nah, kemudian tersangka AK ini melakukan komunikasi melalui Facebook Messenger ya, melalui jalur pribadi. Gimana caranya dapat uang itu? Ini inisiatif dari tersangka AK awalnya. Atas tawaran-tawaran dari DM itu, dari laman Facebooknya IS. Laman Facebook ini sama dengan laman Facebook yang ditangani oleh Subdit Siber, sama. Ternama Ica ya, nama akunnya. Sebelumnya media sosial juga sempat digembarkan dengan video asusila seorang wanita dengan anak di bawah umur yang terjadi di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Rupanya pelaku adalah ibu kandung dari korban sendiri. Usai viral, pelaku R 22 tahun menyerahkan diri ke kantor polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku diiming-imingi seseorang yang tak dikenal di media sosial Facebook untuk mengirimi video asusila dengan imbalan uang 10 juta rupiah. Setelah video dikirim, orang tersebut menghilang bak ditelan bumi. Dua kasus ibu mencabuli anak kandungnya sendiri yang sebelumnya viral diperintahkan oleh pemilik akun Facebook Ica Sakila untuk merekam perbuatan cabul tersebut. Pihak kepolisian pun saat ini masih memburu otak dari kasus ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, polisi telah menangkap pelaku di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat Kamis kemarin. Bagaimana situasi terkini di rumah pelaku? Sudah ada rekan kami Margareta Novitasari di sana. Margaret, silakan. Bagaimana suasana di sana sekarang? Ya, selamat siang Celia, Ana dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari rumah di mana tempat ini menjadi lokasi pembuatan video asusila dengan ibu berinisial AK dengan anaknya yang berusia 10 tahun. Dan memang pemirsa, jika dilihat di sini kondisinya rumah ini tampak sepi dan juga tertutup. Tadi kami pun juga sempat mengetuk untuk mencari tahu apakah di dalam ini sudah ada orang, namun memang yang kami dapatkan atau yang kami temui adalah rumah ini kosong sejak tadi malam. Dan menurut penuturan dari warga sekitar juga ini pemirsa, tersangka AK ini sudah lama tinggal di daerah sini dan saat ini tinggal bersama ayah, suami, dan anaknya. Dan untuk suaminya sendiri ini jarang pulang ke rumah karena memang tuntutan dari pekerjaan dan hanya seminggu sekali berkunjung ke rumah ini. Adapun untuk keseharian, AK ini dikenal baik kepada warga sekitar ataupun tetangga dan tidak memiliki masalah apapun dengan warga sekitar. Dan juga tadi kami sempat menanyakan bagaimana reaksi dari warga sekitar rumah ini. Dan mereka mengaku bahwa terkejut akan adanya video viral tersebut karena tidak menyangka tetangganya sendiri akan berbuat seperti itu dengan anaknya. Nah, dari penuturan warga tadi juga disebutkan bahwa kemarin polisi telah mendatangi rumah ini, namun memang tidak bertemu dengan pemilik rumah karena sudah kosong sejak kemarin malam. Dan untuk informasinya ini pemirsa, AK telah diamankan oleh Polda Metro Jaya sejak hari Kamis 6 Juni lalu dan juga saat ini masih dalam
penyelidikan di Polda Metro Jaya. Adapun yang bisa kami sampaikan nih pemirsa, AK ini dapat dijerat atau terancam pasal berlapis dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Untuk sementara demikian, saya Lia Ana kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Margareta Novita langsung dari Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengupdate kasus ini kami akan ajak Anda langsung berbincang dengan AKBP Henry Umar, Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Henry, kami ingin tahu update terkini pengembangan kasus sejauh apa Pak saat ini. Apakah kemudian pemilik Facebook Ica ini sudah diamankan? Jadi kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa kami pastikan bahwa hingga saat ini untuk penyidikan perkara Akuo dengan tersangka R masih terus kita laksanakan. Jadi untuk persangkaan pasal tetap seperti yang sudah kami sampaikan pada saat press conference awal, yaitu kita terapkan persangkaan pasal yaitu pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian juga kita terapkan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan juga kita terapkan juga pasal 78I junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Jadi kami sampaikan untuk sementara perkara saat ini masih terus kita kembangkan dan kita laksanakan. Kita pastikan bahwa setiap pihak ataupun setiap orang yang terlibat dalam perkara ini akan kita berikan pertanggungjawaban secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian juga perlu kami sampaikan terkait dengan perkembangan akun IS. Benar, kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa anggota kami sesaat setelah melakukan kegiatan penangkapan terhadap saudara R, pada hari berikutnya kita sudah bisa mengidentifikasi siapa pemilik dari akun IS ini, dan kemudian sudah kita temui ke tempat si pemilik akun ini di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kemudian akhirnya di sana kita temukan ada seseorang dengan nama berinisial S yang memiliki akun Facebook dengan inisial IS. Kemudian setelah kami dalami, ternyata link URL dari akun Facebook yang dimiliki oleh saudara IS yang kita temui di Cilengsi ini berbeda dengan link akunnya. Berbeda dengan link akun yang kita amankan dari si tersangka kita sudah amankan sebelumnya. Sehingga dari ini dapat kita pastikan bahwa akun IS ini sudah dihack, sudah dilakukan pengambil alihan oleh si pelaku yang menggunakan nama akun IS ini sebagai akun yang seolah-olah dimilikinya. Kemudian ternyata dari hasil pendalaman terhadap saudara IS, diketahui juga bahwa sebelumnya saudara IS ini sudah pernah ditawari oleh seseorang dengan menggunakan akun yang lain lagi untuk membuat sebuah video. Awalnya diminta membuat video badan, kemudian dengan difoto dengan seperti kemudian membawa KTP-nya, kemudian tapi ternyata diikuti oleh si saudara S yang ditemui di Cilengsi ini. Kemudian dari foto tersebut, si akun yang tidak dikenal ini kemudian meminta lagi kepada si saudara S untuk membuat video setengah badan dalam keadaan telanjang. Tapi tidak diikuti oleh saudara S, sehingga akhirnya tidak terjadi peristiwa-peristiwa berikutnya terhadap yang dilakukan oleh saudara Pak Henry. Ini terhadap saudara S. Tapi kemudian setelah itu saudara S ini langsung tidak menggunakan lagi akun Facebook yang dimilikinya. Akun Facebook yang dimiliki tersebut tidak digunakan lagi. Lihat inilah hingga akhirnya si pelaku ini setelah itu mulai menggunakan akun IS ini seolah-olah pelaku inilah yang menggunakannya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Pak Henry.
Ya, Oke, Pak Henry, kami ingin mengkonfirmasi bahwa apakah pemilik akun tersebut Ica Sakila ini juga merupakan korban saat ini atau seperti apa, Pak? ya bisa kita katakan pemilik akun IS ini juga sebagai korban karena sempat diminta untuk berfoto oleh si pelaku yang lain menggunakan akun lainnya ini, kemudian sempat dikirimkan fotonya dan menggunakan KTP-nya dengan modus agar si pelakunya bisa tahu siapa nama dan identitas dari pemilik akun IS yang sebenarnya ini. Tapi kemudian setelah itu ada ajakan-ajakan lagi untuk membuat video seperti dalam keadaan telanjang ataupun berhubungan badan dengan laki-laki lain, itu tidak dilakukan oleh si pemilik akun S ini, sehingga akhirnya tidak terjadi, sehingga yang bersangkutan hampir saja menjadi korban tapi tidak terjadi, Mbak. Pak, sejauh ini adakah korban lain yang kemudian melapor ataupun sudah ketemu oleh pihak kepolisian korban-korban lainnya? Karena kami tahu sejauh ini ada 2 kalau nggak salah ya, Pak ya? Ya, seperti kita sampaikan di awal bahwa memang hingga sejauh ini ada kemiripan antara kasus yang kami amankan untuk tersangka R, itu ternyata yang baru saja diamankan oleh dari Krimum, itu juga disarankan untuk membuat video oleh si akun IS ini. Jadi untuk sementara masih 2, Mbak. Dan untuk berikutnya kami anggota sedang terus giat kegiatan patroli siber untuk mengecek lagi apakah ada lagi video-video seperti ini yang juga disuruh mungkin oleh akun IS ataupun oleh akun-akun lainnya. Baik, Pak. Mungkin singkat saja, Pak, himbauan dari Polda Metro terkait dengan kejadian video pornografi yang mungkin saat ini marak, Pak. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kami pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan sedikit himbauan bahwa kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa sekalian bahwa kita harus benar-benar hati-hati dan bijak dalam menggunakan terutama media sosial. Kita harus benar-benar waspada dan jangan mudah percaya ataupun mau saja diajak atau diperintahkan oleh seseorang apalagi yang tidak kita kenal dengan iming-iming hadiah atau janji ataupun uang dalam jumlah yang cukup besar, kemudian diminta untuk melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan itu bisa kita katakan norma kesusilaan ataupun norma-norma lainnya, Mbak. Pak Henry, terima kasih banyak atas arahannya dan juga penjelasannya pada hari ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Pak.